tersenyum, sama pandangannya itu kosong. Panjenengan sinten, Mbah? Mas? Mbak? Napa Pak? Itu nggak ada jawaban. Tak tanya lagi seperti itu tadi. Saya Mbah itu. Nah itu suaranya bukan si Lastri. Rombongan juga masih pemula, belum pernah yang ngalamin hal seperti itu di gunung bahkan. Jadi selama di Sabana 2 itu kanan kiri pocong semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Untung Direkam. Saya Wawa. Malam hari ini, di malam yang spesial ini, kita kedatangan tamu, Mas Budi. Dia membawa cerita tentang pendakian di Gunung Merbabu. Assalamualaikum Mas Budi. Assalamualaikum. Untuk keseharian Mas Budi, kesibukannya apa ya Mas Budi? Pegawai swasta di instansi kesehatan di salah satu kota di Jawa Timur, Mas. Oh gitu. Gimana ceritanya tentang pendakian Gunung Merbabu itu Mas Budi? Pendakian itu sekitar tahun 2015. Itu awalnya kita cuma di warung kopi biasa di Angkringan di salah satu kota di Jawa Tengah. Ya. Yuk kita naik Merbabu. Yuk kapan gitu. Ya udah, dari situ kita ngobrol-ngobrol soal pendakian, kita cari informasi tentang Gunung Merbabu, trek mana yang paling enak dilewati untuk kita pemula. Oh iya. Di situ kan kita pemula semua. Bahkan ada yang ikut itu pertama kali mendaki. Jadi kita harus lewat jalur yang paling enak. Dan dari kita cari di Google informasi tentang jalur-jalur di Gunung Merbabu, kita mendapatkan jalur di via Selo. Selo itu di salah satu kota ikut Boyolali, Jawa Tengah. Di situ kita mempersiapkan tanggal sekian. Waktu itu kita ngepasi liburan semester, sekitar semester 5. Kita tentuin tanggal sekian, ya udah kita temu hari Jumat kita berangkatnya. Kita rombongan sekitar 9 orang, 3 diantaranya cewek. Iya. Salah satu cewek itu mempunyai kelebihan indigo, Mas. Oh iya. Itu namanya Lastri. Itu nama samaran. Oh iya. Nah, kita sudah ketemu tanggal, jadwal. Nah, di situ kita H-2 kita mempersiapkan alat. Nah, di situ kan kita belum punya alat semua. Jadi tahun segitu kita pemula, ya udah kita cari semua barang rental. Oh iya. Dari tenda, kompor, SB, matras itu semua barang kita rental. Belum ada yang punya sendiri. Bahkan itu untuk sepatu ada yang pakai sepatu biasa, sepatu casual itu ada yang pakai sendal. Ya udahlah kita semampunya seadanya. Maaf Mas Budi. Kira-kira itu berangkat pukul berapa Mas Budi? Itu kita berangkat hari Jumat jam 5 habis subuhan. Kita berangkat dari Semarang menuju Selo itu sekitar 2-3 jam perjalanan, Mas. Yeah. Setelah kita sampai base camp New Selo, kita ngurusi maksi. Setelah selesai ngurusi maksi, kita sarapan di warung-warung terdekat. Yaudah, kita habis sarapan, kita ngurusi maksi. Lanjut pendakian menuju pos 1. Dari base camp menuju pos 1 itu alhamdulillah lancar. Dari pos 1 menuju pos 2 lancar. Dari pos 2 ke pos 3 itu
tempatnya lapang, namanya Watu Gajah kalau nggak salah Mas. Oh iya. Di situ sekitar jam setengah 12 sampai jam 12 waktunya kita istirahat, sholat, makan. Itu kan waktu hari Jumat, jadi kita yang seharusnya kita Jumatan, sholat Jumat, tapi kita melaksanakan sholat duhur. Ya, setelah sholat duhur itu kita bikin kopi, bikin mie. Kondisi waktu siang itu kabut, gerimis sedikit. Ya, tapi kabutnya tebal banget, sampai putih gitu. Oh iya. Jadi jarak pandang mungkin sekitar 20 meter lah. Setelah kita selesai di pos 3 itu, kita lanjut menuju pos 4 itu Sabana 1. Oh iya. Itu tempatnya keren banget Mas, kalau sudah pernah naik. Nah, sampai gitu perjalanan sekitar 1 sampai 2 jam. Itu treknya terjal banget. Jadi kalau itu waktu hujan, itu bisa seperti sungai. Jadi air itu lewat sela-sela jalur Jalan pendakian. air gitu Mas ya. Nah, dari pos Sabana 1 menuju Sabana 2 itu perjalanan sekitar 1,5 jam juga. Itu treknya lumayan landai, ada naik bukit sekali, tapi tetap view-nya keren banget itu. Walaupun kabut tetap dapat view. Maaf Mas Budi, itu masih keadaan hujan. Gerimis Mas, gerimis kabut. Tapi kabutnya nggak separah yang di bawah tadi. Oh iya. Nah, di situ sampainya di pos 4 Sabana 2. Oh iya. Sabana 2 kita mulai cari camp. Jadi di bukit turun sedikit, kita melipir di perengan, ya nggak perengan sih ya, pinggiran bukit tapi masih aman untuk menuju Sabana 2. Ya, di sampai Sabana 2 itu kayak lapangan, luas banget. Nah, di situ sekitar jam 3-4-an. Waktu itu kita sampai masih gerimis. Nah, ya udah kita dapat lokasi buat diriin tenda. Oke, kita dapat enak. Ya udah kita bangun tenda itu, bangun tenda 3. Setelah bangun tenda 3 itu belum selesai bangun, hujan turun. Cukup deras lah. Ya. Ya, itu kita selesai bangun tenda, kita masak-masak seperti biasa. Itu kondisi ada yang sudah basah, jadi kita yang basah-basahan itu ya udah, kalau yang bawa baju ganti ya ganti pakaian, kalau yang nggak bawa ya udah basah-basah semua. Lanjut sekitar jam 7 habis maghrib, itu masih kondisi masih aman, tapi hujan semakin deras. Nah, itu masih aman, kita masih bercengkrama, masih guyonan, bercanda lah. Nah, sekitar jam 8 itu mulai ada kejanggalan. Jadi kita kan yang 3 cewek itu jadi 1. Nah, itu kok waktu itu kan masih rame-rame, belum pada tidur. Iya. Nah, si Lastri itu tiba-tiba tersenyum. Nah, waktu tersenyum itu kok gimana? Saya kira itu hipotermia, kedinginan. Iya. Ini kok Lastri ngene toh? Gitu kan. Piye? Kayak kademen gitu kan aku. Iya. Hipo iki. Teman-teman bilang gitu. Ya udah, kita yang pakai SB, tolong SB ini dilepas sih, tinggal nganget ke Lastri gitu. Untuk menghangatkan si Lastri itu. Ya udah, kita rangkul, kita hangatkan. Untuk yang temen cewek lainnya itu pakai minyak kayu putih biar hangat di tubuhnya. Iya. Tapi nggak ada reaksi. Lanjut, itu aku kan di situ sudah pernah naik merbabu 2 kali, ini yang ketiga. Oh iya. Nah, di situ aku jadi penanggung jawab. Walaupun aku pemula, tapi ya aku yang sudah naik situ 2 kali ya harus tanggung jawab sama rombongan. Ya udah, wah, iki para beres iki si Lastri. Coba tak tanya,
sudah diam. Ya udah tak pegangin tangannya. Ya. Kondisi itu kan si Lastri berbaring. Jadi aku gini, tak pegangin tangannya, aku tatap matanya, pandangannya kosong. Niki sinten? Aku bilang gitu. Niki sinten? Nggak ada jawaban. Ya udah, aku kan emang bahasa Jawa. Ya. Ya udah tak tanyain bahasa Jawa. Panjenengan sinten, Mbah? Mas? Mbak? Napa Pak? Itu nggak ada jawaban. Tak tanya lagi sekali seperti itu tadi. Saya Mbah gitu. Nah, itu suaranya bukan si Lastri. Itu suara mbah-mbah. Suara orang lain itu. Suara orang lain. Ya udah dari situ kita bingung kan. Piye carane nambani, sedangkan kita kan rombongan juga masih pemula, belum pernah yang ngalamin hal seperti itu di gunung, bahkan kondisi hujan, kondisi malam, bingung mau cari pertolongan ke siapa. Jadi Mbak tak bilang gini, Mbah mungkin nek pun tak doae sampai medal ya, gini menganggukkan lagi. Ya udah di situ kita berdoa sebisanya. Di situ kan kami nggak ada yang bisa ngobatin, ya berdoa sebisanya, mbuh piye carane bisa sembuh. Iya. Kita kan juga nggak religius banget kan masalah seperti itu. Ya udah kita doakan. Selang beberapa menit, alhamdulillah si sosok penghuni yang merasuki itu keluar. Setelah keluar, normal, aku dudukin, tapi tetap aku pantau. Jadi tetap tangan tak pegangin, tak tanyain, aku sopo, iki sopo, iki piro, sudah mudeng, sudah paham. Kita diminumi si Lastri itu, kita ambilkan minum. Ya udah kita cukup lah sekitar 10 menit ada itu sudah normal. Tiba-tiba kan aku masih pegang gini. Iya. Pandangan Lastri itu ke aku tapi ke belakangku. Iya. Jadi seolah-olah si Lastri itu mandang yang di belakangku. Bilang gini, kamu ngapain sih di sini? Gitu. Soalnya si Lastri itu kan aslinya Jawa Barat. Jadi bahasa Jawa bisa tapi nggak begitu fasih gitu. Ya udah, kamu apa sih? Kamu kenapa sih di sini? Pergi sana. Ini bukan tempatmu. Bilang gitu. Ya udah. Tiba-tiba si Lastri itu kerasukan lagi si sosok itu. Sosok yang sama. Sosok yang sama. Nah, di situ sosok yang sama itu lebih agresif, lebih berontak. Oh iya. Ya udah, kita tanyain lagi seperti yang di awal, kita doain lagi, tapi lebih berontak. Jadi dipegangin tangannya, dipegangin kakinya, itu seolah-olah berontak lah, kayak ngamuk gitu. Iya. Nah di situ aku bilang temanku, kowe metuwo, golek sing iso nambani koyo ngene. Aku bilang gitu sama temanku cowok. Temanku bilang, neng di, gitu kan. Ya terserah lah. Kabeh tenda dibukai sapa sing iso, ngono. Beberapa waktu temanku datang sama mas-mas paruh baya. Dia langsung masuk tenda. Ono apa mas? Ngono. Ini mas temennya kerasukan. Wis kuwi to. 2 kali ini, tadi yang pertama udah keluar gitu. Oh alah, ya wis. Ayo udah kumpul gitu. Jadi langsung si Lastri itu aku kasihkan ke mas itu. Lanjut, mas itu ya ngajak kita sama-sama berdoa biar si sosoknya itu keluar. Ya udahlah, kita ngikut sama apa yang dikatakan masnya, kita berdoa bareng. Setelah itu alhamdulillah si Lastri sembuh normal walaupun masih lemes. Si masnya bilang, anu ya, bariki kabeh do sholat, sing urung sholat gitu. Ya udah, seketika setelah masih bilang gitu, kita ganti pakaian lagi yang
awalnya basah, kondisi itu hujan mas, Oh iya. hujan deras, tenda itu basah, itu kan ya tenda rentalan kan just kayak gitu kan ya, Oh iya. itu bawahnya basah, jadi kita itu tidur basah. Basah kuyup ya Mas Budi. Nah setelah masnya itu keluar, kita sholat. Nah alhamdulillah sampai malam si Lastri itu tidurnya nyaman, nggak ada gangguan. Walaupun tidur kita dibilang nyaman sih enggak, bahkan tidak nyaman, tidak layak. Wong kita tidur di kubangan air hitungannya. Tapi ya udah, wong kita di situ ya harus siap kondisi apapun kan. Iya. Nah setelah cukup malam sih itu hujan sudah reda, aku keluar untuk buang air kecil. Nah di situ wah, keluar itu kabut banget, jadi pandangan itu putih yang ada. Ya udah, itu saking nggak beraninya aku buang air kecil itu di depan tenda. Iya. Ya udah, setelah buang air kecil kita masuk lagi tidur, lanjut jam 5 sudah ada teman-teman yang lain yang bangun untuk melakukan summit attack. Itu summit attack itu untuk pendakian ke puncak. Oh iya. Nah itu pendakian dari pos Sabana 2 ke puncak Merbabu Genteng Songo, perjalanan sekitar 2 jam. Itu sudah santai, treknya ya lumayan lah, tapi untungnya itu trek cuma itu apa, tanah bukan bebatuan, Oh iya. jadi masih aman, tapi ya licin kan habis hujan. Iya. Nah kita sampai puncak, dapat sunrise, alhamdulillah, view pemandangan bagus. Di situ ya kita selayaknya mahasiswa, pendaki baru, pendaki abal-abal lah. Oh, iya. Ya udah, foto-foto alay gitu. Sekitar 1 jam di puncak, lanjut ke Sabana 2 untuk selanjutnya kita packing, sarapan, lalu untuk melakukan pulang ke Semarang. Kita perjalanan turun ya itu Mas Budi. Nah waktu masak-masak di Sabana 2 itu kan si Lastri itu sudah biasa, sudah sehat. Ya kita bercandain toh, kowe mambengi ngopo gitu. Halah ngopo nek muni ngono, ora popo gitu. Ya udah, aman lah. Tapi tetap dibercandain. Nah, lanjut kita packing. Selama perjalanan turun itu alhamdulillah kita nggak ada apa-apa. Lanjut sampai base camp Mas ya. Iya. Jadi itu dari pos Sabana 2 kita sampai base camp, alhamdulillah cuaca baik, sampai pulang pun sampai Semarang pun juga baik. Jadi waktu di base camp kan kita bersih-bersih, mandi, makan lagi di warung. Maaf Mas Budi, waktu di base camp itu apa si Lastri itu mau bercerita tentang apa yang terjadi selama perjalanan? Nah, si Lastri itu di base camp setelah bersih-bersih, waktu makan, kan kita tetap penasaran kan kalau sama hal seperti itu. Iya. Gue bingung apa? Wah, horor gitu katanya. Piye? Jadi selama di Sabana 2 itu kanan kiri pocong semua. Kanan kiri pocong. Nah, katanya si Lastri itu tempat pembuangan. Maksudnya tempat pembuangan itu dari pesugihan, pelet, ya tempat-tempat seperti itulah, kayak dari tempat yang rumah yang kosong horor itu dibuangnya di situ. Jadi bukan hanya pocong, banyak yang lain juga. Nah, untuk yang ngerasukin semalam itu, itu ternyata nggak disebutin tahunnya. Itu mbak-mbak aslinya, tapi kan dari umur sekian sampai tahun ini kan
sudah mbah katanya sangat gitu. lama. Itu inisial namanya disamarkan aja Mas ya. Iya, Lasmi. Mbah Lasmin. Mbah Lasmi. Mbah Lasmi itu konon katanya si Lastri meninggalnya di Gunung Merbabu. Ditinggal teman-temannya. Tahun berapanya si Lastri nggak tahu juga. Tapi itu ditinggal teman-temannya meninggal di situ. Itu kejadian di salah satu bukit di Merbabu juga. Ini di lereng bukit. Maaf, Mbah Lasmin itu seorang laki-laki atau wanita, Mas Budi? Wanita. Jadi mungkin Mbah Lasmi itu berpesan sama kita kalau naik ki ya ojo ditinggal ke temene walaupun kondisi apapun, wong kita berangkat bareng, pulang kan juga harus bareng. Iya. Tujuannya kan bukan hanya sekedar puncak toh. Tujuannya naik gunung kan tetap pulang ke rumah masing-masing kan Mas. Iya. Nah dari situ kita dari base camp kita pulang ke Semarang. Waktu itu kita motoran Mas, jadi nggak nyewa travel atau apa, ya udah modal nekat. Wong kita semua juga mahasiswa. Iya. Sampai Semarang kita malam, ya udah di situ kita langsung pulang ke kos masing-masing. Besoknya yang punya tanggung jawab mulangin rentalan alat outdoor tadi ya pulangin. Besok malamnya lagi kita ngopi, guyon-guyon, bahas yang apa yang dialamin di Merbabu kemarin. Ya mungkin itu Mas yang bisa saya ceritakan di Gunung Merbabu sekitar tahun 2015. Baiklah, terima kasih Mas Budi atas ceritanya. Mungkin Mas Budi ada cerita lain yang menarik juga di pendakian Mas Budi di gunung yang lain. Untuk pendakian sih ada Mas, itu habis wisuda ke Gunung Ciremai. Jadi misal hari ini wisuda, besok aku berangkat bukan hari ini wisuda, pagi wisuda, kita malam berangkat ke Ciremai ke Cirebon. Waktu itu kita mau lewat jalur Apui via Apui di Cirebon. Nah, di situ kami mengalami kejadian masuk jurang. Jadi mobil kami masuk jurang. Baiklah, untuk sobat Untung Direkam yang mau mendengarkan cerita Mas Budi yang lain di pendakian Mas Budi yang lain, bisa komen di bawah ya. Demikian cerita horor untuk malam hari ini. Untuk teman-teman yang punya cerita horor atau kisah mistis lainnya, bisa kirim di DM Instagram @untungdirekam. Terima kasih Mas Budi untuk waktunya malam hari ini. Saya Wawa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.